Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Firdaus, NPM 19640135. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Prodi Teknik Sipil. Kali ini saya ingin menjelaskan singkat sistem pengelolaan air limbah. Sistem pengelolaan limbah adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan atau alam, sehingga tidak membahayakan atau relatif aman. Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup jadi komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui buku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Suatu jadi dapat disebut polutan apabila jumlah melebihi jumlah normal pada waktu yang dan tidak tepat. Sifat polutan adalah merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi. Merusak dalam jangka waktu lama. Macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan berdasarkan medianya dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara. Sumber polusi udara lain dapat berasal dari radiasi bahan radioaktif. Pencemaran air, yaitu polusi air, dapat disebutkan oleh beberapa jenis pencemaran sebagai berikut, yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen mencemari air. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut ini, seperti sampah-sampah plastik yang suka hancur, botol karet, sintesis, pecahan kaca, dan kaleng deterjen yang bersifat non-biodegradable atau sulit diuraikan. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah masuknya suatu suara atau bunyi yang tidak diinginkan ke pemukiman penduduk. Contoh gambarnya seperti ini. Ini adalah pencemaran udara. Ini pencemaran air. Pencemaran tanah. Pencemaran suara. Sistem pembuangan limbah rumah tangga. Sistem Sunita adalah sebuah siklus yang mengolah tinja dan urin manusia sebagai sumber daya. Tinja berproses sebagai air terbebas dari mikrofotogenik. Tinja yang telah tersanitasi di siklus ulang untuk keperluan pertanian, pemulihan, dan penggunaan kembali industri. Manfaat pengendalian limbah cair agar tidak mencemari badan air atau lingkungan, memperbaiki kualitas air tanah, air pembuangan, dan kesuburan tanah dengan pengolahan sistem ekosan atau ekologi sanitasi. Salah satu cara untuk mengurangi sistem pembuangan limbah rumah tangga adalah dengan cara menggunakan septic tank yang memberikan sistem pembuangan limbah rumah tangga secara higienis, sehat, dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah cair. Pengertian limbah cair yaitu menurut peraturan pemerintahan RI nomor 82 tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sumber limbah cair yaitu antara lain limbah cair domestik. Limbah cair domestik adalah hasil buangan dari perumahan, bangunan, perdagangan, perkotaan, dan sarana sejenisnya. Limbah cair industri. Limbah cair industri adalah pembuangan hasil proses sisa dari suatu kegiatan usaha yang berwujud cair di mana kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Limbah cair. Pemantauan kualitas air. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1990 mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa golongan. Menurut peruntukannya, ada golongan air menurut peruntukannya adalah golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan lebih dahulu. B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. C, yaitu air dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
digunakan, dan golongan D yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Pengelolaan limbah cair yang pertama yaitu mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga, melindungi hewan dan tanaman yang hidup di dalam air, menghindar pencemaran tanam permukaan, menghilangkan tempat perkembangannya bibit dan vektor penyakit. Sistem pengolahan limbah cair. Tujuan utama pengolahan air limbah ialah untuk mengurangi kandungan bahan pencemaran di air, terutama senyawa organik pada transferensi mikropatogen dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Bila dilihat dari tingkat pelakuan air limbah, maka sistem pengolahan limbah cair diklasifikasi menjadi primary treatment system, secondary, dan sistem pengolahan limbah cair. Proses pengolahan permulaan yang sering pula didahului dengan pengolahan awal, yaitu yang mana limbah cair dari sumber lewat sanitary sewer, treatment, primary treatment tanks, aeration tanks, secondary treatment tanks, dan disinfect tanks. Beginilah sistemnya. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui sistem pengolahan air limbah, kita dapat mengetahui macam-macam pencemaran dan perusahaan lingkungan, kita dapat mengetahui apa itu limbah cair dan teknologi pengolahan limbah cair dan sistemnya. Ya, terima kasih. Saja dari